mukadimah yang telah disampaikan di awal tadi. Yang kedua, pembacaan ayat sejaruan atau wahilah. Yang ini akan dibacakan oleh guru kita, yaitu adik kami Awal. Yang ketiga, sekedar agama atau tausiah peserta dan yang menjawab segala Awal. yang pastilah nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Baiklah, masuklah kita ke kedua, pembacaan ayat sejaruan atau wahilah. Yang ini akan dibacakan oleh guru kita, yaitu adik kami Awal. Kepala pada adik kami silakan dengan sekarang. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan
Apa yang dimaksud dengan air mustamal adalah air yang telah digunakan, air yang telah dipakai untuk dalam kondisi fardu dalam bersuci, air yang dipakai dalam kondisi fardu dalam bersuci. Misalnya air itu digunakan untuk mandi, mandi apa? Ada mandi wajib, digunakan untuk menghilangkan najis, lalu air itu diambil berkurang, air bisa kesalahan, itulah namanya keperluan. Jadi air mustamal itu air sisa yang digunakan dalam kondisi untuk beribadah. Tapi kalau air yang digunakan hanya untuk mencuci muka, berkumur-kumur, atau membasuh rambut, itu tidak disebut dengan air mustamal. Kita ambil air itu dari satu tempat, kita katakan bak atau drum, untuk hanya mencuci muka, berkumur-kumur, atau membasuh rambut, air itu sudah berkurang, itu disebut tidak air mustamal. Tetapi kalau selain dari situ, seperti kita yang lain, berwudu yang wajib, mandi wajib, itu termasuk fardu. Dan kalau kita sudah sholat kan apa hukumnya? Sebelum kita berwudu, itu tadi ya. Nanti kita waspada sasaran. Itulah namanya air mustamal, air sisa yang dipakai untuk beribadah. Tapi kalau air sisa yang dipakai tidak beribadah, tidak. Contohnya malam minggu, air mana pergi kau malam minggu nak mandi biasa kan, nak mandi biar bagus, ya kan, mandi wangi-wangian, itu tidak mustamal, karena air itu bukan untuk mandi, hanya sebagai mandi sunnah namanya. Seperti pada Jumat masuk, kita sunahkan mandi hari Jumat, sunnah. Ya, mandi malam minggu tidak tahu. Kemudian syarat-syarat itu ada beberapa poin. Yang pertama, yang dikatakan air mustamal itu, yang pertama air itu kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Airnya kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Kalau berlebih tidak ada masalah. 2 bulan itu berapa? 217 liter. 217 liter. Ada yang mengatakan berapa celu itu? Ada mengatakan tahu ceret? Tahu ceret? Ada mengatakan 10 ceret. Itulah 2 bulan. 2 bulan tak ada kan? Coba ada ceret. Tahu ceret kan? Tahu. Ya kan? Satu. Sebanyak 10 Anda tuangkan di suatu tempat, itu 217 liter dalam kitab At-Taqwas kita. Ada juga mengatakan seperti persegi, 60 cm, 60 cm, 60 cm kedalaman, 60 cm. Nah, mana-mana 6 kali berapa itu? 4 menjadi 240 liter. Bisa dipahami. Jadi kalau kurang dari 2 bulan itu digunakan, itu namanya air mustamal. Bisa dipahami. Ya. Tapi kalau air itu ternyata sudah sampai 2 bulan, dengar. Ternyata sudah sampai 2 bulan, itu cerita. Kan sudah 2 bulan, tiba-tiba dipakai, berkurang dari 2 bulan itu, apakah boleh? Boleh, karena tadi dipakai bukan. Tapi ini arti kurang 2 bulan itu tak sampai 2 bulan. Dia harus sampai, kalau bisa lebih. Jadi misalkan di rumah ambil ceret, tuangkan ke suatu tempat sebanyak 10 ceret itu, segitulah banyak air 2 bulan. Jangan tuang ke air 2 bulan itu
Coba nih, baru yang kedua adalah air yang digunakan. Jadi air yang digunakan ketika untuk menghilangkan hadas atau najis. Menghilangkan hadas dan najis. Ini kan fardu. Menghilangkan hadas atau najis. Hadas itu terbagi dua, ada B, ada K. Najis itu banyak, termasuk juga najis yang ketika melekat pada tubuh kau. Jadi kalau hadas besar, contohnya kau tadi kau malam ke pohon kau dalam mimpi, tiba-tiba keluar dia. Keluar. Misal begitulah bunyinya dalam rumah. Keluarlah dia, kau tengok, wah, becek. Begitu becek, kau tengok lain macam santan kelam. Sudah, berarti kau sudah berhadas besar. Mandilah kau. Begitu kau mandi dengan satu bak tadi itu, ternyata lebih dari dua kulah, sudah. Ternyata begitu kau mandi berkurang 2 kulah, paham? Atau air itu sudah kau pakai untuk menghilangkan hadas, sehingga dia berkurang, maka air itu disebut dengan air musta'mal. Bisa dipahami? Sudah kau pakai menghilangkan hadas, sudah kau pakai untuk menghilangkan kotoran badan. Sama juga menghilangkan najis, kotoran. Buang air kecil, buang air kecil, buang kotoran, buang hajat, buang hajat yang di belakang, buang hajat di muka, itu juga termasuk menghilangkan ketika digunakan untuk beribadah, terutama ibadah fardu. Ada tulis sini ya, fardu, ibadah fardu Anda gunakan, maka itu air disebut dengan air musta'mal. Bisa dipahami? Dah, Pak kau makan, ke situ mata kau. Tak makan lagi dong. Keluar air kau. Sudah, bisa dipahami? Jadi kalau digunakan dia untuk ibadah, salah satunya menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, atau menghilangkan najis, itu termasuk air musta'mal. Bisa dipakai lagi. Bisa dipakai, bisa apabila air itu ditambah kembali. Contohnya, tiba-tiba kau ada mandi, begitu mandi wuduk, begitu dia wuduk hendak sholat, tiba-tiba air itu kurang dari 2 bulan, kau tambah, hidupkan kembali, paham? Begitu hidupkan kembali naik, itu boleh digunakan. Kenapa? Karena air sudah bertambah menjadi 2 bulan atau lebih. Tapi kalau tak bertambah, itu juga digunakan, tak bisa. Jadi kalau pertanyaannya, ada mamamu ingin memasak nasi, pakai air tadi, ambil air tadi itu, kau tidak sholat, bolehkah dipakai air yang tadi itu? Paham? Mamamu dah masak nasi, mau masak nasi, ambil air tadi itu, bolehkah itu dipakai? Ini bagian fokus ini deh. Kalau menghilangkan hadas, menghilangkan najis, baru tak bisa dipakai air itu. Tapi kalau menghilangkan yang lain boleh. Paham? Mencuci muka, mencuci kereta dia. Tiba-tiba habis kita tanya, ada abangnya orang beruduk, boleh kita menggunakan air itu? Boleh. Karena bukan digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dia yang harus fardu.
Fardu itu artinya mandi. Ada wajibnya, wudhu wajib, pada sholat, menghilangkan kotoran, itu. Tapi kalau yang sunnah tidak. Contoh, seperti Anda ingin mandi selesai menyelamatkan mayit, itu namanya mandi juga, mandi sunnah. Apakah dipakai mandinya? Apakah bisa air itu bisa dipakai berwudu? Bisa. Kenapa? Karena dia bukan hadas. Hanya mandi sunnah. Mandi sunnah apa? Mandi ketika sinar. Ada mandi hari Jumat, ada mandi ketika Anda nanti sudah ada orang yang baru masuk Islam. Nah, itu beda caranya. Baik. Kemudian dalam kita bahas ini juga, riwayatnya juga air yang digunakan untuk anak kecil. Air yang digunakan untuk anak kecil. Diudukkan ayahnya dia. Jadi ya, duduk dah. Kamu tangannya ya, Sam. Oh, buka dulu. Nah, air yang digunakan tadi itu, anak kecil tadi itu yang belum mumayyiz, yang belum berakal, itu juga pun tidak bisa dipakai air itu kembali. Kenapa? Karena dipakainya untuk berwudu. Kayak di rumah cek kembali. Makanya saya katakan tadi, lihat kembali difokuskan air untuk wudu, ada air untuk mandi, ada air untuk mandi, dan itu mandi, cuci pakaian, segala macam. Dapatnya untuk wudu harus dibedakan. Kenapa Ustaz? Karena takut awak. Segala macam mau mandi. Ada mandi ini macam-macam, mandi ayam, kemudian ayam. Asyik masih. Kalau masih malah mandi. Alah, makanya satu rumah itu boleh piusung. Pius apa namanya piusung ini? Sudah, ya. Kemudian tak bisa juga digunakan mandinya perempuan kafir. Ya, ada seorang perempuan. Dengar ya, awalnya seorang perempuan ini mau masuk Islam. Ustaz, kalau ada perempuan yang masuk Islam, Ustaz, apakah dia mandi wajib? Tidak. Sudah nah Ustaz, karena dia itu sudah dianggap suci. Sudah suci. Kenapa Ustaz? Karena ulama-ulama dulu ketika masuk Islam tidak ada mandi wajib, langsung. Kenapa dianggap dia sudah suci? Baik suci lahiriah yang nampak maupun seperti bayi baru dilahirkan. Tetapi karena perempuan dia sudah masuk Islam, karena dia hendak nikah dengan seorang laki-laki juga, dia sudah lama menunggu, nikahlah. Karena dia nikah, maka si perempuan mandi wajib. Kenapa dia mandi wajib? Karena ingin melakukan hubungan suami istri. Jadi mereka si perempuan mandi. Namanya apa? Mandi wajib. Kenapa mandi wajib? Kemungkinan dia datang bulan. Kalau datang bulan kan perempuan datang bulan. Begitu datang bulan, dia keluar juga dia darah, maka si perempuan mandi. Lalu mandi tadi itu digunakannya itu, selesai dia mandi, air yang tersisa dari mandi haidnya itu tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu, untuk beribadah. Kenapa? Karena air itu sudah disebut dengan air hilangkan hadas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau ada perempuan, suami istri nanti kamu nikah kamu, mana tahu kamu sudah nikah, jangan bohong mandi, suruh dulu si kamu mandi. Dan sampai siun. Segala macam. Dan ketika dia mandi jangan kalau dia pakai rumah keran jangan dimatikan terus hidup. Paham? Sehingga dia mandi airnya terus mengalir dan terus naik ke atas. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau begitu air yang dipakai anak kecil untuk mulut juga tak bisa kita pakai lagi. Sisanya itu air yang dipakai untuk seorang perempuan yang baru masuk Islam, kemudian dia nikah,
ketika nak berhubungan bersama suaminya, dia mandi karena dia datang bulan ini sama-sama. Bulan kafir, pasti perempuan datang bulan betul. Itu sudah apa namanya? Sudah takdir perempuan. Kalau sempat perempuan tidak keluar itu perempuan penyakit pasti keluar. Bahkan ada perempuan nanti ada pembahasan itu masalah air. Ada air itu nanti kan paling lamanya air itu berapa? Ada yang dia tersedak-sedak, paham? Tiba-tiba bersih, seminggu tiba-tiba hari ke-10 turun lagi, hari tersedak-sedak. Itu dah pakai sudah nanti kita bahas. Paham ya? Kalau kamu tak ada, kau bukan tersedak kota sona. Bapak pun tahu dah aku. Dah. Kemudian ada tambahan yang ketiga dalam buku kita ini adalah begitu juga mazhab. Tengah ya, tengah. Mazhab orang yang bermadzhab Hanafi. Orang yang bermadzhab Hanafi, karena mazhab Hanafi ini dia berwudu tak pakai niat. Jumpa yang langsung cuci muka. Menurut mazhab kita yang bernama Imam Syafi'i itu tak sah wudu. Paham? Paham? Ada ulama bernama tadi dia tak pakai. Kalau kita melihat tak kan? Bawa kita masuk dia tidak langsung sah. Maka menurut kita tidak bisa kita pakai. Air yang dipakai yang tadi itu juga termasuk air yang mustaqbal. Paham? Itu tidak bisa kita bawa dan dia disuruh juga air mustaqbal. Ya, jadi menghilangkan hadas kena itu hukumnya air sisa dari hadas, sisa dari najis itu hukumnya disebut dengan air mustaqbal. Bisa dipahami sampai di situ. Tetapi air yang dipakai selain dari ibadah, arti ibadah fardu namanya tidak mustaqbal, mencuci baju. Kira-kira kalau mencuci baju itu menghilangkan najis, menghilangkan najis. Mencuci baju. Kalau tak air najis bisa kita masalah pakai itu. Contoh, mau buat dulu, tanya. Kenapa ada kubas ini? Cuci baju dan pulang tadi. Dengar, perempuan mencuci baju. Oh ayo, laki-laki pun dengar juga. Mana tahu kamu nanti kamu ditinggal istri kau bayadah jadi bayadah. Ya, anaknya banyak pula. Setahun sejuta. 2 tahun sejuta. 10 tahun sekali 10 juta. Bukan Pak Iwan, kalau Pak Iwan insyaAllah tidak ada sudah beli-beli. Umbakan. Di akhir tahun 2020 ini dia sudah dapat kemudahan. Sudah. Perempuan lihat tak perempuan? Anda mencuci baju. Laki-laki dengan juga ketika kau nanti istri, ajari kena ada perempuan tak pandai. Kau ini ada tong. Tong ini tadi kita masukkan baju. Sudah masukkan rinso. Sudah otomatis ditumbuhkan 10 menit. Maka akan terangkatlah semua daki-daki ini. Berdaki banget, lengket dia. Dakinya daki lengket. Sudah baru bercuci. Bercuci keluarkan bercuci. Begitu sudah bercuci, sudah air yang cuci itu ini tadi kau lagi air, masukkan lagi kemari. Masukkan kembali. Sudah air yang kau masukkan kemari, saya pakai kau harus hilang buihnya. Buih.
ini. Sudah paham? Makanya ada orang-orang menjemur pakaian itu begitu diperasnya, begitu dikipasnya itu berbuih pakaian ada. Aduh. Masih ada yang sendiri. Makanya kalau itu tak bisa pakai. Pakaian itu tidak bisa dipakai untuk ibadah. Jadi apa? Hilangkan dulu buihnya. Hilang. Makanya yang lebih capek mencuci itu adalah pakaian celana jin. 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 Betul. Yang bisa. Apa yang nanti? Yang payah itu jin ni payah. Inapin di pertama. Makanya mencuci celana jin itu capek dah. Betul tak? Aku dah pernah. Borak. Pernah aku pakai celana jin, tapi agak longgar sikit. Oh, kau dah patah tulang. Oh ya Allah. Borak. Oh my god. Dah patah tulang. Kalau sompat celana jinnya sampai 10, paslah dia. Makhluk jin dia. Sudah itu bukan payah, betul tak? Apalagi meramas. Lama. Masa. So. Dah, begitu hilang buihnya, sudah hilang buihnya, tak ada buihnya, masuklah kita air yang ketiga. Ini namanya air suci lagi mencuci, sudah kita bahas air mutlak, sudah bersih. Diambillah air ini, sudah ambil dari gayung, tuangkan, namanya dijirus. Sudah kita dituangkan sebanyak 2 gayung, bawa ke peras sehingga buih tidak ada, bawalah kau letakkan agak jauh sikit. Kenapa Ustaz? Jangan terkena dia balik. Terkadang ketika anda mencuci pakaian, percikan air itu balik kena ke kain. Ada tak? Tahu percikan? Jangan kena jauh. Artinya sini anda mencuci, agak sini mau jambak, sini kau mencuci pakaian yang soal keluar. Harus jauh. Tiga aja yang selesai. Paham? Ya, begitulah cara mencuci. Ini kalau mencuci manual. Tapi kalau mencuci pakai, sekarang kan mencuci mesin cuci. Ya kan? Canggih sekarang. Jadi kalau nanti nikah kau pergi jadi mesin cuci buat. Jangan jual mesin istri, beli mesin cuci. Kasih nak bayar. Betul kan? Mesin cuci itu paling mahal 1.500. Boleh. Tak. Dengar saya pakai mesin cuci. Mesin cuci. Ini mesin cuci. Masukkan pakaian. Diaduknya ini. Sudah sampai 15 menit. Betul? 15 menit kan? Sudah 15 menit. Sudah 15 menit. Sudah nak? Sudah. Keluarkan dia. Sudah. Sama juga. Dikeluarkan dia. Begitu dikeluarkan, siram juga pakai, dimasukkan ke sebuah ember, hilangkan juga buihnya. Sudah hilang buihnya, sudah siram juga balik. Sama juga. Sudah siram balik, yang air bersih, hilang buihnya, baru masukkan ke pengering. Masukkan tadi. Sehingga begitulah cara mencuci baju. Jadi mencuci pakaiannya bukan enak capek, memang butuh capek. Jadi makanya perempuan yang ikhlas mencuci pakaian suaminya, perempuan yang soleha yang Allah masukkan dalam 3 surga. Ada kamu cuci pakaian suami kan? Ada kamu cuci pakaian suami kan? Ini banyak juga pakai pembantu. Udahlah bang, ada sudah ya? Baik. Jadi telah digunakan basuh. Yang ketiga sudah terpisah dari tempat yang terbasuh, sehingga air yang belum terpisah
dari tempat yang termasuk di dalam bersebut air mustahmal. Contoh, Anda tadi berwudu. Begitu kau berwudu, anakku, jangan sempat air wudu yang kau pakai ini. Saya berwudu, ini pakai kayu, sah. Sudah? Begitu kau pakai air wudu ini, jangan sempat air yang lengket ke wudu kau itu masuk balik ke tempat yang kau wudu tadi. Paham? Paham? Ini bak. Ini bak. Saya ambil pakai kayu. Nah, saya basuh muka saya. Air basuhan muka ini jangan lagi masuk ke dalam sini. Atau air basuh muka ini jangan masuk ke kayu. Kalau masuk terlalu banyak, itulah namanya air mustahmal, yang disebut sudah terpisah. Artinya dari air tubuh saya sama air sini ini terpisah. Sehingga ketika saya berwudu, masuk wudu yang kedua ini tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena air sudah terpisah dari badan saya. Tapi kalau tak terpisah, air ini saya pakai, masuk balik kemari, itu namanya tak terpisah. Air ini tetap namanya air mustahmal. Makanya ketika Anda berwudu pakai kayu, tengok bak. Kalau baknya terlalu banyak, tak ada masalah. Kita di sini sudah pakai bak kan, pakai keran, bagus. Kalau pakai kayu, dan kemudian hati-hati juga. Ketika Anda berwudu pakai keran, intam tangan. Sudah? Ini mau air di muka ini masuk balik ke tangan. Mau nggak? Nah, tarik masuk. Itu yang mustahmal. Di mana yang mustahmal? Di tangan yang kau tampung tadi. Bisa bantu? Kenapa Pak? Karena kembali dia ke tempat tangan kau. Jadi macam mana Ustaz? Ini kena air, sapukan sampai dia agak jangan terlalu banyak di muka kita itu sudah. Masuk kedua agak jauh ke muka kita. Jangan begitu jauh kan? Itu buat lagu lah. Buat babu. Ada kurang jauh muka jauh kan? Macam mana begini orang? Iya. Maksudnya jangan wajah itu terlalu dekat dengan pembasuhan yang ke bisa dipahami. Bisa. Jadi enggak. Itu masih sering kita perhatikan. Baik, sudah paham kira-kira? Paham sudah? Sangka enggak? Anak mengaji tapi sudah berapa? Malah jam 10:30. Tengah 10 lah. Iya, lama-lama kan. Kemudian empat, tidak bertujuan untuk mencium saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dimasuk. Jika disertai dengan tujuan mencium, maka yang tersisa tidak dapat disebut mustahmal. Yang dimaksud dengan mencium adalah setelah membasuh wajah sebelum memasukkan tangan ke wadah air, yang maksudnya gina. Panjang mencium itu. Anda hendak mencium, arti mencium itu mengambil air. Tidak. Iya, bahasa kita ini mencium. Kan tahu jodoh. Kalau bahasa yang namanya apa? Digayung. Gayung. Kalau bahasa apa tu lagi? Dah. Yang niat kau mengambil airnya apa sih? Kalau niat kau mengambilnya untuk beribadah, hati-hati. Airnya akan berkurang dan sekaligus aus-aus terpuji. Tapi kalau niat kau mengambil air itu hanya untuk mencuci muka, menggosok gigi, tidaklah masalah. Paham? Niat menciumnya apa? Kenapa kan? Kalau kita nak kembali, niatnya sudah ada. Paham pula, cium pula. Kan begitu. Tapi tak apa disebutkan di hadis sudah terbesit. Tapi kalau aku nak urut apa jadi hadis itu jadi sangat mustahmal keempat itu dia. Kemudian ada lagi perubahan air. Ada perubahan air itu disebabkan benda suci. Benda suci. Contohnya masuk air ke dalam bak sabun. Sabun itu suci tidak? Suci lah. Kata suci apa? Pakai Nabi. Masuklah sabun itu ke dalam bak. Kalau dia hanya masuk, contohnya ini bak kita,
masuklah sabun. Sabun tuh masuk. Boleh tak? Bisa dulu masuk. Grogi. Bisa Gus campak bocah. Japro. Tak apalah juara-juara main pelihara kan. Tak apalah juara satu tapi kena saudara. Sudah. Babu. Anda mandi, tiba-tiba jatuh sabun, kan mau? Iya. Kan mau nih? Jatuh sabun. Ketika kau mengambil sabun itu, tiba-tiba sabun itu keluar buih terlalu banyak, maka air itu sudah berubah. Perubahan air itu 3. Ada namanya bau, ada namanya rasa, ada namanya warna. 3 perubahan air. 1, 2, 3. Ada bau. Ada enggak? Kalau air yang bersih itu bau tidak? Tidak. Ada bau dia. Makanya ada air bed yang sudah dibuat kampung bagus. Air kaporit. Nah itu kira-kira suci nggak? Suci. Karena bendanya suci. Tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau terlalu banyak merubah. Makanya 3 nih. Ada bau, ada rasa, ada warna. Kalau ada air itu berubah di antara 3 ini, maka air itu tidak bisa dipakai untuk beribadah atau berwudu untuk sholat. Kenapa? Karena air itu sudah berubah. Ingat semalam, air suci itu adalah air yang tidak ada kaitannya. Paham sekali kan? Masih ingat lagi yang mutlak bukan? Air yang tidak ada hubungan, dia tetap namanya air. Air tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau sudah masuk air sumur, ini juga mutlak. Kenapa? Dibuang ke sumur tetap namanya air. Dibuang air tetap dalam sumur itu ada air. Itu namanya mutlak. Tak bisa dipisahkan. Ini namanya mutlak. Sedangkan di sini karena sumur tadi itu terlalu banyak, bangkainya masuk, kaso sudah beraso, wahana sudah beredar. Walaupun sumur tapi sumurnya tidak dalam, itu sudah disebut dengan air yang tak bisa dipakai, disebut dengan air yang najis. Paham? Nah, jadi perubahan air bila dia dimasuki benda suci, tengok dulu. Ditengok benda suci kan, kalau sabun, Anda mengambil pelan-pelan, Anda lihat warnanya tidak berubah, rasa juga tidak ada, kemudian bau tidak ada, berarti itu tetap bisa dipakai untuk beribadah atau untuk berwudu. Ya. Tapi kalau air itu masuk, arti masuk itu air itu masuk. Kenapa dikatakan masuk? Contoh, masuklah minyak makan ke dalam air. Masuk minyak makan. Tak tahu bedakan mana air mana minyak makan. Bisakah itu dipakai bodoh? Bisa. Yang tak bisa dipakai itu air kopi, air susu, air sabun. Kenapa tak bisa dipisah? Apa bisa dipisahkan ini? Bisa nggak? Bisa lah. Sabun, air. Kayak digabungkan dia sabun. Tapi kalau minyak mana bisa? Bersatu sudah ya. Baik. Kemudian contoh sudah. Kemudian ada contoh-contoh sebut ke dalam buku ini. Ada betul? Ada salah satu kata meninggal. Kamu sebentar lagi, sedikit lagi. Orang tuanya itu dia. Ya. Ada sebenarnya. Tak ada rasa. Oh, kalau ada silakan. Rasa. Kemudian air yang bercampur dengan lumut. Tahu lumut? Tahu. Lumut tanah. Kan payah memisahkannya. Ya. Payah, maka disebut juga itu air yang suci. Lumut, tahu lumut? Itu payah. Atau air yang sudah lama terapung.
sebab kayu atau minyak tidak dapat dipengaruhi pada putaran air, karena kayu atau minyak termasuk juga meskipun berubah terjadi sangat banyak terdapat terdiri dari air. Makanya air yang disebut dengan minyak makan, air yang berubah itu tak bisa kita pakai lagi. Payah dia. Nah, tapi kalau berubah disebabkan perasan anggur, minyak jabar atau yang lain, itu barang-barang tersebut itu payah, sama juga tak bisa dipakai. Yang penting kalau dirubah dengan perubahan itu kita berubah, memang dirubah dengan manusia, itu tak bisa dipakai. Tapi kalau berubah sendiri, ada sumur, tiba-tiba di sini pokok pisang, jatuhlah daun pisang kering. Tak, yang berubah siapa? Nado. Karena dia berubah sendiri. Jadi itu namanya air suci. Tapi kalau ada berubahnya, itu namanya air mustahil. Terakhir ada namanya air mutan najis. Air mutan najis ini air yang kena najis, masuk kelinci, mati situ, masuk kucing, mati kucing itu namanya air mutan najis. Air mutan najis ini kalau kurang dari 2 bulan tadi, itu namanya mutan najis. Tapi kalau berlebih, menengok lebih tu. Ada dia berlebih, tapi ternyata ada bau rasa tak usah dipakai. Ada mengatakan kalau berlebihannya masuk binatang najis itu berbagi. Menengok kalau terasa terlalu bau kali dia tak usah dipakai. Tapi kalau airnya banyak, 1 ekor yang masuk, ini pula 20 ekor masuk. Mama jangan jauh. Mandikan kamu dah itu. Rumah kamu belajar tikus. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan mengenai tentang air, pembahasan tentang air. Kemudian bagaimana pula anak-anak kami air yang dijilat kucing? Paham? Apakah disebut dengan air yang tidak? Kucing itu suci. Tapi ingat, Anda harus pahami. Kalau pernah kau tengok kucing itu memakan yang bangke-bangke, hati-hati. Tapi kalau tak tahu bahwa kucing itu tak makan apa saja, tiba-tiba dan beknya air minum di situ, kita anggap air suci. Tapi kalau pagi itu dia makan bangke segala macam, menengok air yang tadi. Kalau kurang dari 2 bulan itu namanya najis, tapi kalau lebih dari 2 bulan dia tetap suci. Tapi Ustaz kalau kira-kira yang minum binatang dok, kalau binatang dok minum najis, paham kan? Orang sikit banyak, orang kurang 2 bulan tetap najis. Karena yang mengambilnya adalah binatang tetap najis. Baik, sebelum tutup mungkin sampai sinilah pembahasan kita. Dari 10 uang kan, uang sembilan. Mudah-mudahan kasih waktu 10 menit pakai saja jawab kita. Silakan kalau ada yang nak tulis ke atas silakan bawa kemari. Tapi kalau pun tak ada silakan langsung bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kita tadi menjelaskan mengenai ayat tadi. Jadi ada kurang paham mengenai pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz bisa ditanyakan. Tapi ingat, jangan hanya menanya saja, kalian harus kita amalkan. Ingat, setiap kita yang sudah kita ketahui harus kita pojokkan. Jadi itu yang membuat dulu silakan mau bertanya mengenai pembahasan. Boleh pembahasan dari silakan. Ada yang bertanya. Kalau Ustaz bertanya silakan. Halo. Silakan. Ada yang bertanya enggak? Bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tam. Sungai. Sungai itu kan melebihi dari 2 bulan dan airnya mengalir dan tidak bisa kita ukur lagi 2 bulan itu. Jadi ketika kau mandi, mohon maaf Anda mandi, tiba-tiba Anda mandi di situ juga berwudu, tak masalah karena airnya mengalir terus.
Ustaz, apa itu? Balik mandi kutu ke situ juga, kan dia mengalir. Tapi kalau dia tergenang, situ saja yang bertumpuk, tak boleh lah. Dia harus mengalir. Makanya kalau dikatakan kolam, menengok ke dalam kolam, menengok siapa yang masuk. Kalau yang masuk pula, bila kolam sapi masuk salah seorang, tak ada gitu loh. Tapi kalau kolamnya masuk satu orang, ternyata tinggi kolam itu 5 meter, 6 meter, kan? Anda mandi di situ pun tak masalah. Kenapa? Satu orang dua. Tapi kalau mandi di situ, kecemplung terus 100 orang, bau bayar tu, bau apa? Bau jigong buat. Iya. Masuk pula mandi situ seminggu sekali mandi. Karat. Paham? Jadi kalau sudah tak masalah. Macam mana Ustaz penit-penit dia? Kalau anda mandi wajib di sungai tak masalah. Saya mohon maaf, berbagai macam saya larang perempuan mandi di sungai. Macam mana pun tempatnya tetap haram. Tetap haram. Karena laki-laki tak bisa menengok perempuan. Sedikit saja ditengoknya, dia Oh my god. Tiga yang di bawah tak bisa tengoknya, tengah tak bisa, apalagi atas. Lompat semangat, lompat. Makanya perempuan tidak boleh mandi sungai. Bagaimana Ustaz? Aku kan Ustaz mandi sungai kan berbaju. Pokoknya ketika dia baca bantu tidak? Meresap air itu ke tubuhnya, maka nampaklah leku-leku. Sampan. Gara-gara nampaknya berbelok tercampak sampai. Tak bisa. Ada dulu satu sejarah laki-laki tak bisa menengok. Ustaz sedikit makan perempuan kalau bisa betus kaki, nampak saja betis saja bisa. Betis saja nampak, tak bisa. Ada laki-laki penyakit tak bisa tengok. Tengok sikit. Mogap. Ada sini. Saya dia. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan. Zainal. Waalaikumsalam. Silakan. Dapat melejeng. Ya. Jadi ini tentang mazhab Ustaz. Masya Allah. Ini kan Ustaz, dia tak tahu dia Ustaz. Dia mengambil wudhu itu mazhab siapa? Entah contoh dia mengambil wudhu tak sengaja mengambil mazhab wudhunya Syafi'i dan sholatnya kembali. Apakah itu sah Ustaz atau tidak? Kalau makanya usul sebelum beribadah itu berilmu. Orang yang beribadah tak berilmu maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Oleh kerana itu kalau dia tidak tahu sama sekali tak faham apakah tata cara ibadahnya sah karena tidak tahu. Tetapi kalau secara ilmu, namanya ilmu madhab arba'ah, 4 madhab, bahas tentang imam, itu tidak sah. Wudunya Syafi'i, salatnya itu tidak sah. Itu namanya suksang namanya. Tak sah saja. Jadi kalau wudunya Syafi'i, salatnya Syafi'i tetap wudu Syafi'i. Ada seluruh madhab tak bisa. Ibarat melahirkan itu. Tak mungkin lah pula si kawan melahirkan yang sakit si B. Si B tak keluar. Si D sakit.
Banyak yang berbalik. Itu ada juga nih masuk ke dalam gayu itu total. Bahkan ada yang mengatakan sagayu boleh berwudu. Ada tak? Sagayu foto itu. Mana boleh? Kenapa Ustaz? Yakinkah anda dengan sagayu tidak memetik air ke dalam gayu itu? Dan kemudian kalau dikatakan Ustaz tidak boleh berlebihan indal mubazzir. Sekarang dikatakan yang dimubazzir itu apa? Ini bukan mubazzir namanya. Ini namanya perangki dan murid. Bakhil. Kalau kita memakai air yang tadi itu, gara-gara kita pakai, kita tak bisa minum itu baru kita pakai air. Aku aja bisa kita pakai. Kenapa? Kalau dipakai ini habis ada air dan tak ada lagi air, baru boleh. Kira-kira kalau kita pakai air sekali, habiskah air di itu balik? Ada tuh orang gitu, banyak. Habis air kita balik sekali. Jangan sekali pun tak bisa habis. Habis itu kali itu. Kau yang habis, dia bukan sudah mati. Paham? Dia harus terbenam nanti ada pembahasan tajam. Ya. Nah, anda tahu mazhab tuna? Mazhab itu berasal dari kata lahdu, artinya pendapat. Pendapat. Mengenai sekali jangan ya. Pendapat. Kenapa lo Ustaz kita akan ada pendapat? Kenapa lo Ustaz kita harus bermazhab? Mengapa tak langsung kepada sunnah Rasul? Kita tak ulama, ilmu kita tak sampai ke situ. Mazhab itu artinya orang yang bisa berijtihad, berfatwa. Tak bisa dia mengatakan ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini yang lain dan sebagainya. Ini ulama yang bisa. Jadi ada orang harus menuntut Rasul. Itu beda lah. Kenapa? Karena kita ini tidak ulama. Hadis tak hafal, Quran tak hafal, ada ilmu nahwu tak bisa. Banyak. Ini Ustaz. Ada orang Ustaz kan, dia tak bermazhab, tapi dia katanya dia mengambil ilmu-ilmu dari ulama Ustaz. Maksudnya ulama-ulama zaman sekarang Ustaz. Apakah boleh Ustaz begitu Ustaz? Tapi tak bermazhab Ustaz. Sampai hari ini orang yang tak bermazhab itu besok. Kenapa? Mana bisa dia menjatuhkan hukum kalau tak ulama? Contoh ini. Ya. Kalau tak, dia terbukti tak bongkar kalau pikir kau. Tahu tak? Ini Nabi. Ini sahabat. Tabi'in. Ini Tabi'in. tabi'in. Ini tabi'in. Tabi'in. Sudah. Ini masuk ulama. Ini masuk ulama lagi. Masuk di sinilah. Ada sini muallim. Habis sekarang di muallim. Masuk ustaz. Yakinkah setingkat orang ini orang awam? Yakinkah ilmu dia sampai kemari? Sedangkan ini tak ikuti. Yakinkah? Berarti dia awam langsung ilmunya menang. Sedangkan sahabat tak bisa. Bisa berbalik. Yakin? Mana ada yakin awam? Aku dapat dari guru-guru. Berarti kalau dia dapat ulama dapat ilmu dari sini, tabi'in dapat dari sini, tabi'in dari sahabat langsung. Tapi Ustaz kita pakai mazhab Ustaz. Besok. Begini Ustaz. Soalnya kan kalau kita pakai mazhab itu kan tak boleh fanatik kan Ustaz. Maksudnya tak boleh dicampur-campur mazhab. Boleh. Jadi dia keluar dari mazhab katanya dia. Katakan gini, kalau kau tak bermadhab, dari mana kau dapat ilmu? Kata begini Ustaz, aku dapat dari Adi Hidayat, Nurul Somad. Adi Hidayat itu siapa? Itu kata Ustaz. Tapi tidak mengakui dia ada Enggak, mazhab. sekarang Adi Hidayat itu siapa? Ulama. Adi Hidayat dapat, dia ada guru enggak? Ada guru. Gurunya ada guru tidak? Ada. Tak mungkin ada itu dari oh my god. Langsung kita. Orang melahirkan cop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasti dia belah. Maksudnya kalau kau ditanya nanti siapa ngomong itu bisa kau jawab anak. Tidak dibodoh-bodoh itu. Tidak kan mungkin kita langsung ke Nabi dan takkan mungkin kita dapat ilmu kalau tak dari ulama. Macam tadi aku sampaikan. Tahukah kau masalah air? Kau tak tahu. Pasti kau tuh tahu dari guru. Tak mungkin begitu lahir kau air telaga. Air najis, dari ulama kau tahu dulu. Bisa dipahami. Jadi kalau masalah tadi ucapan sampai tadi. Iya. Bahwasanya kita ini harus satu mazhab. Iya. Jadi apakah dalam kehidupan sehari-hari kita satu mazhab? Memang kondisi darurat. Ada kondisi tertentu kita keluar dari mazhab. Karena kondisi itu membuat kita harus keluar. Itu pun karena darurat. Contoh ketika Anda pergi ke kota Mekah melaksanakan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Menurut ulama kita, mazhab Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan batal wudhunya kalau bersentuhan karena tidak murim. Dikarenakan di situ sangat jauh antara Ka'bah ke tempat pembuangan wudhu atau nak berwudhu jauh. Kenapa? Kalau kita berwudhu, lalu kita balik ke sana dan toh itu tuh jauh tempatnya, maka boleh saat itu kita mengambil mazhab yang lain. Kondisi darurat itu pun tidak boleh lain. Dari sebuah Kondisi darurat. Jadi kehidupan sehari-hari kita harus lima macam satu. Harus satu, pilih satu. Kenapa kita Ustaz bermazhab? Karena kita tidak ulama. Kita nggak ulama. Kita nggak bisa menentukan siapapun pasti. Kalau ditanya Al-Hidayah itu punya ulama, ada mazhabnya. Abdul Somad ada mazhabnya. Jadi kalau ada orang yang berkata pada berarti dia lebih tinggi daripada Abdul Somad. Begini Ustaz, jadi kalau dia tak fanatik pada satu ulama kayak mana Ustaz? Tak masalah. Kalau satu ulama ya, tak masalah. Saya suka juga mendengarkan Ustaz Adi Hidayat, suka juga mendengarkan Ustaz Abdul Somad, suka juga mendengarkan kadang-kadang bahasa lama. Ada juga terkadang eloknya, ada juga yang tak juga. Ada juga lurus, ada bengkok. Iya. Yang baik kita ambil yang lurus. Jadi kenapa kita tidak bisa, sedangkan mereka yang punya ilmu, mereka contoh Adi Hidayat itu berbeda. Makanya kalau bagi kita khotib Jumat terlalu banyak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahu khotib Jumat? Tahu. Tahu khotib Jumat? Oh. Tak boleh bergerak. Cukup kalau bergerak dia hanya sekedar Assalamualaikum. Bawa dia itu bergerak tu hanya tak boleh bergerak. Ada yang bergerak. Assalamualaikum. Kan begini Assalamualaikum. Karena menurut dia khotib Jumat itu dalam bergerak besar bagi kita. Kenapa? Sholat Jumat itu sama dengan pelaksanaan sholat Jumat. Paham? Tinggal kita tak mendengarkan khotib Jumat, terlambat kita khotib sudah habis, kita baru datang, dia langsung sholat kita tak sholat Jumat, namanya sholat zuhur batal. Itu beda, tapi tidak masalah. Kita harus bermakna. Kita tidak bisa menentukan mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau dia mengambil mau aku adiknya itu siapa? Ulama. Berarti tak secara langsung dia mengambil ilmu dari adiknya. Adiknya itu mengambil dari guru. Tak masalah. Jadi bilangnya tidak apa-apa bermazhab, tetapi melalui dari Ustaz Adi. Jadi baru. Siapa kita dia bisa menjatuhkan hukum haram. Perempuan habis tak ada. Silakan. Aku tak masalah. Asal takkanlah. Yang baik. Silakan.
Begini Ustaz. Apakah sah sholat itu Ustaz? Aku ini sholat, contoh aku tinggalan sholat kan Ustaz, sholat berjamaah. Jadi aku ini hendak sholat zuhur. Jadi dalam masjid ini satu orang, tapi aku tak tahu itu sholat sunnah ataupun dia sholat wajib. Apakah boleh aku mengikutinya Ustaz? Berimam. Boleh kita berimam sendiri. Kita tetap jangan sholat berjamaah karena kita cross tidak tahu. Jadi kalau tahu Ustaz? Tahu tak boleh lah. Tak boleh. Tahu positifnya apa kecil. Kalau tak tahu kita kan bahasanya kan melekatkan ibadah itu kepada orang karena sekurang-kurangnya berjamaah itu 2 orang. Nah, kita putus dia. Makna putus di situ kita berjamaah. Kenapa diputus? Kita tak biar dia paham. Ada orang tanpa diputus cukup tahu dia. Aku tak tahu dia. Bantai kau gitu. Itu maknanya. Sebenarnya itu bahas jauh gitu. Ini harus membahas lagi masih banyak. Jadi maksudnya si kawan maksudnya kalau orang tidak tahu dan orang yang tidak tahu tidak dikenal. Apakah betul kalau orang tidak tahu tidak dikenal? Dalam Ihya Ulumuddin ada namanya tahu. Tahu di sini memang mengetahui dan memahami. Tapi karena dia tahu memahami dibuat-buat dan tidak tahu itu dosa besar. Ada yang sama sekali tidak tahu dan tidak bisa. Dia tahu tapi tak paham. Oh, tahunya kudu solat itu begini. Tapi dia tak paham makna solat itu. Nah, itu masih lumayan. Ini sama sekali tidak tahu atau solat atau apa-apa. Itu tidak berdosa. Sama sekali tidak tahu. Tapi kalau dia tahu sedikit, tiba-tiba dibuatnya tidak tahu, itu berdosa. Paham? Iya. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak tahu, kemudian dia tak hendak belajar, itu terjadi dosa. Kenapa? Karena menuntut ilmu termasuk wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tak berilmu bagaimana beribadah? Bagaimana kita beribadah? Nanti kita bahas surat nanti. Ada suratnya macam mana mengangkat takbir, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana duduk sampai salam. Semua kita bahas. Cuma bertahap. Habis tutup video. Begini Ustaz, aku ini kan sholat Ustaz. Jadi kan Ustaz, ada perempuan. Jadi dia nak mengikut aku. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Dia perempuan yang bukan dia makmum. Tapi nak mengikuti berimam begitu Ustaz. Sebenarnya kalau tak bisa sulit cuma mana kamu nak solat di masjid berarti kalau hendak pergi berjamaah bisa tak masalah. Tapi sudah tahu Gimana cara Ustaz? tahu dari perempuan ada apa namanya ataupun tu akhi saya mau berjamaah boleh tak masalah. Dia harus berkomunikasi, paham? Tapi dia sempat di sholat Ustaz. Apa? Tapi dia sempat di sholat. Siapa saya lagi ni? Dia laki-laki. Bagus semana bisa enggak. Mana mungkin perempuan dekat laki-laki kau. Tak mungkin dia pergi juga banyak. Jadi sholat. Baca dah pula dia ada. Oh my god. Banyaknya aduh. Jadi sholat. Tapi kalau suami istri tak masalah. Suaminya sholat Allahu Akbar. Istri sholat, tak boleh begitu. Seandainya berduit, hanya pakai alas. Boleh. Tapi kalau tak suami istri tak boleh. Ini dah.